Menu sederhana kami orang desa, ikan kuah kuning dan rebusan daun singkong dan ubi jalar. Halo, apa kabar semuanya? Diawali dari gemericikan air sungai kecil di ladangku. Nah, ini dulunya ladangku adalah persawahan, guys. Nah, karena kambingku kurang pakan, akhirnya sawah ini dijadikan ladang. Ladang ini ditanami rumput untuk pakan kambing. Nah, di sini aku sedang mencabuti rumput-rumput di sekitar tanaman cabai. Karena tanaman rambannya nggak terlalu padat, di sekitar yang masih kosong bisa kita tanamin cabai. Nah, karena tanahnya nggak ditutup plastik, jadi kita harus rajin-rajin bersihin rumputnya, guys. Apalagi di musim kemarau basah ini, musim kemarau yang masih tetap diguyur hujan, menjadikan rumput-rumput itu cepat tumbuh. Untuk tanaman cabainya sendiri, banyak yang busuk dan mati. Makanya akhir-akhir ini harga cabai mengalami kenaikan. Yang bulan kemarin hanya 15.000, sekarang menjadi 35.000. Di Jakarta saja sudah mencapai 100.000. Di daerah kalian sudah mencapai harga berapa? Untuk cabai rawit merah itu sendiri, untuk pencinta cabai seperti aku sendiri, saat cabai mengalami kenaikan harga, memang sedikit resah ya. Tapi balik lagi kepada petani, saat cabai mengalami kenaikan harga, di situ cabai juga sudah mulai langka. Sebagian besar para petani sudah habis masa panennya, dan kalau petani yang masih panen, tanaman cabainya terserang hama seperti patek, busuk akar, busuk batang, dan apalagi yang baru nanam. Banyak tanaman yang busuk karena faktor cuaca. Kalau yang nggak busuk, pertumbuhannya itu kurang. Jadi gimana cabai mau murah? Petani saja sulit memproduksinya. Ya, memang banyak petani cabai besar kalau lagi untung cukup untuk kehidupan sehari-hari, bahkan lebih. Tapi kalau lagi sedang rugi, jangan ditanya lagi, karena bisa jadi jual tanah pun jadi. Karena jadi petani cabai, setahu aku karena dulu orang tuaku dan uwa-uwaku itu jadi petani cabai. Modalnya itu besar, dari bibit yang beli hingga obat-obatannya yang terus menerus. Dengan harga cabai yang nggak stabil, kalau harga lagi anjlok, itu benar-benar tidak kira-kira. Banyak para petani yang gulung tikar karena harganya. Nah, kalau harga lagi melambung tinggi, cabai yang diproduksi hanya sedikit. Nah, jadi petani cabai itu, aku kira itu untung-untungan saja sih. Cara orang Jawa bilang itu begja-begjana. Nah, itu singkat cerita pengalaman orang tuaku dan uwaku menjadi petani cabai. Nah, kalau pengalaman kalian gimana, guys? Kembali dari ladang, kita langsung masak, guys. Ini daun singkong dan daun ubi yang tadi kita petik dari ladang, kita hanya rebus saja. Nah, ini setelah matang kita lanjut masak ikan kuah kuning. Bumbunya simpel saja, ada perbawangan dan bumbu kuning. Nah, ini aku pakainya ikan pindang ya, guys. Nah, ikan pindang itu sendiri ikan yang dijual-jual di pasar yang sudah matang itu, guys. Di tempat kalian itu namanya apa, guys? Nah, karena aku masak biar anak kecil bisa makan, cabenya aku taruh utuhan. Kalau ada daun bawang bisa tambah daun bawang ya, karena di sini nggak ada, ya sudah apa adanya saja. Nah, ini sayuran dan ikannya sudah